Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita login di portal Erkam kita ya, seperti yang saya tampakkan ini. Kemudian di samping di portal Erkam, kita harus juga login di portal BOS. Tujuan kita login di portal BOS, Bapak Ibu, adalah untuk mengetahui rincian dana BOS kita tahun 2022 ini. Seperti yang kita lihat di sini kan, di sini ada total alokasi dana BOS 1 tahun ya. Kemudian pencairan tahap 1, BOS tahap 1 maksudnya, kemudian BOS tahap 2 dengan jumlah seperti ini. BOS tahap 1 dan BOS tahap 2 itu sama. Nah, tapi sebelum itu perlu saya sampaikan juga bahwa ada baiknya sebagai tips kita bikinkan di file Excel ya jumlah-jumlah ini, supaya kita jangan slip atau jangan miss di pengerjaannya. Seperti ini, saya misalkan ini dari pencairan tahap 1, kemudian di pencairan tahap 2. Jadi saya sedikit jelaskan supaya kita clear bahwa Bapak Ibu di tahap BOS tahap 1 kemarin kita pencairannya itu sifatnya dia sekaligus ya, satu kali ya. Saya misalkan di sini tanggal nota itu adalah tanggal dana BOS dari pusat masuk ke rekening madrasah itu 1 April di madrasah kami ini. Kemudian jumlahnya adalah 106.150. Kemudian tanggal realisasi itu adalah tanggal kita ambil dari bank. Jadi cairnya 1 April, kemudian kita ambil dia di tanggal 6 Aprilnya dengan jumlah sama, artinya habis, kita ambil sekaligus sehingga sisanya kosong. Nah, kemudian untuk yang tahap 2 ini Bapak Ibu, jumlah dana BOS tahap 2 itu adalah sama dengan jumlah BOS tahap 1, tetapi bedanya kalau di BOS tahap 1 dia pencairannya kita sekaligus, kita ambil sekaligus sehingga 0 habis. Nah, kemudian beda dengan di tahap BOS tahap 2 ini. BOS tahap 2 ini kita karena ada alokasi dana AA, maka pencairan BOS tahap 2 itu dicairkan selama 2 kali. Alhamdulillah, artinya kemarin itu sudah ada edaran bahwa alokasi dana AA itu sudah akan bisa kita cairkan, tapi masalah tanggal itu belum ada kepastian. Namun yang pasti adalah dana BOS tahap 2 itu kita akan cairkan selama 2 kali. Yang pertama pencairannya itu seperti ini, kita lihat pencairan pertama ini saya misalkan 1 September. Nah, jumlah pencairan pertama ini adalah sama dengan jumlah alokasi dana bisa dicairkan di portal BOS kita. Ini. Jadi ini pencairan pertama untuk BOS tahap 2. Oke. Jumlahnya 73243500, masuk dananya 1 September, kami ambil 5 September misalnya. Kami ambil semua sehingga habis. Nah, kemudian nanti untuk misalnya dana AA itu sudah bisa kita ambil, misalnya sudah masuk dari pusat atau nota dinasnya sudah turun 5 Desember misalnya. Dana AA itu dari pusat masuk ke rekening madrasah, jumlahnya sekian. Pencairan kedua atau alokasi dana AA ini kita lihat juga di portal BOS ini, jumlah yang ini. Nah, 32.906.500 jumlahnya alokasi dana AA. Dia masuk ke rekening 5 Desember, kami ambil 12 Desember. Jumlahnya sama, habis. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita totalkan dana BOS tahap 1 ini kan 106.150. Kalau misalnya kita mau melihat jumlah antara dana BOS tahap 2 pencairan pertama ditambah dana BOS tahap 2 pencairan kedua, maka dia akan sama dengan 106.150, 106.150. Ya, oke. Nah, jadi ada baiknya Bapak Ibu silakan bikin file Excel seperti ini supaya kita tidak lupa dan memudahkan kita ya nanti dalam menginput realisasi pendapatan kita di portal Erkamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah, sekarang kita akan menuju ke portal Erkam untuk merealisasikan dana BOS tahap 2 pencairan pertama atau alokasi dana bisa dicairkan, dan pencairan kedua atau alokasi dana AA. Oke, langsung saja kita menuju ke menu realisasi pendapatan. Kita klik, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik tambah sumber dana,
Kita klik APBN BOS tahap 2 ya, karena dana AA ini termasuk di APBN BOS tahap 2 seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Saya simulasikan di sini misalnya yang kita input pertama itu adalah APBN BOS tahap 2 pencairan 1, artinya pencairan pertama ya. Jadi yang pertama kali kita input untuk realisasi pendapatan, sebelum kita menginput realisasi pendapatan dana AA itu adalah kita input dulu APBN BOS tahap 2 pencairan pertamanya. Nah, untuk tipe kas rekening bank ya, karena dia masuk ke bank, kemudian kita masukkan nomor rekening kita, sudah otomatis karena kita sudah menginput. Untuk berapa nilai pendapatannya? Nilai pendapatan untuk APBN BOS tahap 2 untuk pencairan yang pertama itu adalah kita sesuaikan dengan yang ada di dashboard atau portal BOS kita. Nah, jadi untuk pencairan BOS tahap 2 pencairan pertama itu yang kita input adalah yang ini, yang alokasi bisa dicairkan ini. Nah, kita copy saja, pastekan di sini, kita hapus titiknya ya. Jadi untuk dana BOS tahap 2 pencairan pertama itu adalah jumlahnya yang ini, alokasi bisa dicairkan. Oke, kita input rekening bank, kemudian tanggal nota ya kita sesuaikan dengan tanggal pencairan ya, kurang lebih kemarin misalnya dia di bulan September, misal saya taruhkan 1 September, pukulnya jam 11 lah 00, baik. Nah, jadi setelah selesai sumber dana APBN BOS tahap 2, tipe kas rekening, kemudian nomor rekening, tanggal nota, nilai pendapatan sudah, kemudian keterangannya APBN BOS tahap 2 pencairan 1 pencairan pertama. Oke, kita simpan. Oke, sekarang sudah kita lihat di sini. Ini tinggal menunggu ya, menunggu nanti sekalian setelah kita input untuk pencairan BOS yang dana AA-nya. Kemudian setelah itu kita klik tambah lagi. Nah, baru sekarang yang akan kita input berikutnya adalah jumlah dana AA. Dia masuk ke APBN BOS tahap 2. Tanggal notanya ini berbeda ya antara satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan di sini nanti dia pencairannya itu, misal pencairannya itu adalah ya, saya berharap di awal-awal Desember lah, tanggal 12 Desember misalnya begitu. Pukulnya kita anggarkan saja pukul 11 lagi. Oke. Keterangannya APBN BOS tahap 2 pencairan kedua atau pencairan 2 boleh. Tipe kasnya rekening bank, kemudian nomor rekening kita klik saja, dia otomatis. Kemudian untuk tanggalnya kita bikin tadi sesuai dengan tanggal nota 12 bulan 12. Nilai pendapatan, nah ini di nilai pendapatan ini baru kita input berapa dana AA yang kita punya ini, yang 32.906.500 ini kita copy, kita pastekan di pendapatan, kita hapus titiknya, pendapatan dana BOS tahap 2 pencairan kedua atau sama dengan dana AA. Oke, kalau sudah selesai kita simpan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, kita lihat di sini. Kalau yang 106150 ini adalah BOS tahap 1, dia sekaligus cairnya. Kemudian untuk BOS tahap 2 dia 2 kali. Pertama 73243500 ini adalah dana yang bisa dicairkan. Kemudian artinya tahap BOS tahap 2 pencairan pertama. Kemudian yang kedua 32.906.500 ini adalah pencairan kedua BOS tahap 2, yaitu dana AA, alokasi dana AA ya. Oke, sekarang kalau sudah begini berarti tinggal menunggu. Menunggu apa? Biasa, menunggu persetujuan dari kepala madrasah. Oke, jadi untuk realisasi pendapatan dana BOS, kita lihat di sini
APBN BOS tahap 2 pencairan 1, APBN BOS tahap 2 pencairan 2. APBN BOS tahap 2 pencairan 1 adalah dana yang bisa dicairkan. APBN BOS tahap 2 pencairan 2 adalah alokasi dana AA. Tinggal untuk penanggalannya sesuai dengan daerah kita masing-masing, tanggal cairnya. Oke, untuk tahap selanjutnya setelah kita selesai di akun bendahara atau akun staf ini, kita akan berpindah ke akun kepala madrasah untuk melakukan persetujuan. Oke, sekarang kita keluar dulu, kita logout, kita pindah ke akun kepala madrasah. Ya, sekarang kita sudah berada di akun kepala madrasah. Pertama sekali yang harus kita lakukan di akun kepala madrasah ini adalah melakukan persetujuan atas dana yang sudah diinput oleh bendahara atau staf keuangan di akun bendahara atau staf keuangan tadi terkait dengan pendapatan atau realisasi pendapatan dana yang bisa dicairkan BOS tahap 2 pencairan 1 dan BOS tahap 2 pencairan 2. Kita langsung saja ke realisasi pendapatan. Sekarang kita lihat di sini di status kalau untuk BOS tahap 1 sudah selesai. Kemudian yang masih menunggu itu adalah BOS tahap 2 pencairan pertama dan BOS tahap 2 pencairan kedua. Atau untuk pencairan pertama itu sama dengan alokasi dana yang bisa dicairkan. Untuk pencairan kedua itu adalah alokasi dan AA. Sekarang kepala madrasah tugasnya adalah memberikan persetujuan. Klik aksi kemudian persetujuan. Kemudian kalau sudah dicek disetujui, klik. Oke, dia disetujui menunggu tanggal realisasi. Kemudian kedua kita juga lakukan persetujuan tahapan cara yang sama, kita setujui. Maka statusnya akan disetujui menunggu tanggal realisasi. Menunggu tanggal realisasi ini adalah tanggal kapan kita mengambil uang dari bank ya. Nah, maka sekarang kita kembali lagi ke akun bendahara. Ya, sekarang kita sudah berada di akun bendahara untuk melakukan tanggal atau menginput tanggal realisasi. Kita ke realisasi pendapatan, kita klik. Kemudian kita lihat di sini statusnya sama seperti yang ada di akun kepala madrasah tadi. Disetujui menunggu tanggal realisasi, kita klik aksi. Kemudian kita tentukan input tanggal realisasinya. Tanggal realisasi adalah tanggal kita mengambil uang di bank ya, tanggal mutasi kas ya. Misalnya tadi dana itu turun dari pusat ke rekening madrasah. Misalnya tadi saya bikin 1 September ya. Kemudian saya ambil atau kami ambil itu misalnya di tanggal 5 Septembernya, hari Seninnya kami ambil. Jadi tanggal 1-nya ini turunnya uang masuk ke rekening, tanggal 5-nya kita ambil gitu ya. Untuk jamnya ya jam 11 kita okekan saja. Oke, nomor referensi. Untuk nomor referensi ini nomor referensi untuk mutasi kas. Kemarin kita sudah melakukan mutasi kas untuk dana BOS tahap 1 itu 001. Maka untuk nomor referensi BOS tahap 2 pencairan pertama ini kita bisa klik aja sini. Kita ganti ininya menjadi 002 ya. 002 karena kode kami ini begini ya, ini sesuai dengan referensi kita saja. Ya, referensi ya. BOS T2. Oke, BOS T2 kita, kalau saya lebih ini strip 1 gitu ya, artinya pencairan pertama gitu. Kemudian sudah oke, kita simpan ya, dia sudah selesai. Kemudian untuk dana BOS tahap 2 atau dana BOS tahap 2 pencairan kedua atau sama dengan dana AA. Dana AA tadi untuk pencairannya penerimaan dari pusat ke rekening kita setujui tadi itu tanggal 12 Desember, tanggal notanya, nanti nota dinasnya. Kemudian kita ambil uang itu jelasnya nggak boleh kurang dari tanggal 12 Desember gitu kan. Artinya hanya bisa lakukan, kita lihat di sini kode tanggalnya ini yang bisa kita klik itu ya dari tanggal 12 ini, 13, 14, 15 gitu ya. Kita bikin saja misalnya tanggal 15 Desember. Jadi uang masuk ke rekening BOS kita itu tanggal 12, tanggal 15-nya kita ambil jam 11. Oke. Nomor referensinya kalau dana BOS tahap 2 pencairan pertama tadi adalah nomornya 002, maka sekarang kita bikin 003 ya. 003 dengan ya nomor
referensi kita lah ya, 003. Misalnya di sini tadi bikin MTS titik 031 garing bos ya, bos titik T2 strip 2 2022 misalnya seperti itu. Oke, yang penting kita menginput nomor referensi ini sejelas mungkin sesuai dengan referensi kita. Kita lihat di sini, maka statusnya sudah selesai semua. Oke, dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa lihat kesimpulannya adalah di sini sudah ada 3 untuk realisasi pendapatan. Kita lihat di sini ada 3 kali maksudnya. Kalau yang pertama ini yang jumlahnya 106 ini adalah bos tahap 1, kemudian 73243 adalah bos tahap 2 pencairan pertama atau sama dengan dana yang bisa dicairkan. Kemudian pendapatan yang ketiga adalah bos tahap 2 pencairan kedua atau dana alokasi dana AA. Nah, kalau sudah pada tahapan ini, maka untuk berikutnya ya kita tinggal melakukan realisasi belanja. Nah, jadi inilah penjelasan tentang bagaimana cara realisasikan pendapatan untuk alokasi dana AA. Semoga bisa membantu dalam prakteknya kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.